Hai Sobat Tangerang, saat ini saya berada di BSD Tangerang Selatan di sebuah museum, namanya Museum Pustaka Peranakan Tionghoa, bisa kita lihat. Nah, kawan-kawan Sobat Tangerang sudah pernah kemari, sudah pernah melihat langsung dan mengetahui bagaimana sejarah Tionghoa di Indonesia. Yuk, mari ke dalam ikut saya. Asmi Abu Bakar, pria berdarah Aceh, mendirikan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Bertahun-tahun Asmi Abu Bakar mengumpulkan berbagai buku yang memuat informasi tentang kisah perjuangan Tionghoa untuk Indonesia. Dan juga literatur di museum itu ia kumpulkan sejak 20 tahun yang lalu. Selamat sore Sobat Tangerang, saat ini saya berada di Museum Tionghoa. Ya. Saya sedang berada bersama pemiliknya, Bang Asmi Abu Bakar. Ya, selamat datang Bang Jeff di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Siap, Bang. Awalnya saya mengira Ya, museum ini dikelola oleh sebuah yayasan ya, yang sekumpulan orang-orang Tionghoa begitu. ya, Ternyata bukan, Iya. dikelola seorang individu yang bukan juga orang Tionghoa begitu. Orang Aceh ya Bang ya? betul. Kedua Dan orang Muslim tua pula. saya Bang Asmi bisa nggak diceritakan kenapa Abang terpincut untuk ya, berbicara mengenai Tionghoa dan expert di bidang atau mendirikan museum inilah ya. museum ini? Ya, memang Bang Jeff, pertama kali saya tergerak untuk mendirikan museum ini karena saya merasa bahwa informasi tentang perjuangan kontribusi orang-orang Tionghoa ini minim, terbatas. Ya. Jadi tentu kan ini butuh informasi yang cukup, ya, butuh satu tempat di mana orang bisa mengakses informasi, sehingga masyarakat luas lebih tahu saudaranya dari etnis Tionghoa, lebih tahu kontribusi mereka tuh apa sih. Nah, itu yang mendasari saya mendirikan museum ini. Tahun berapa Bang mulai menyicil mendirikan? Dan lokasinya ini kenapa di BSD? Kenapa nggak di Jakarta? Iya, iya, iya. Tempat lain di Aceh. Misalkan kenapa? Iya, iya. Tentu ini berkenaan juga dengan latar belakang saya. Dulu saya kuliah di sini di daerah Serpong ya, Tangerang. Pada masa reformasi ya siapa sih yang tidak menjadi tidak ikut serta dalam reformasi, hampir semua mahasiswa lah pada saat itu, termasuk saya ya, satu di antara mahasiswa yang terlibat dalam proses reformasi saat itu. Nah, kan kita tahu ada peristiwa 13-14 Mei ya, di mana orang-orang Tionghoa menjadi korban pada saat itu, kambing hitam lah, di mana di akhir berkuasanya rezim Soeharto, orang-orang Tionghoa dijadikan korban, gitu ya. Artinya semua kesalahan yang ada ditumpahkan kepada orang-orang Tionghoa, ya. Bahwa krisis ekonomi saat itu adalah akibat orang Tionghoa yang menguasai perekonomian. Tentu itu kan sama sekali salah, ya. Tetapi karena masyarakat selama 30 tahun lebih mendapatkan informasi yang salah, persepsi yang terbangun negatif terhadap orang-orang Tionghoa. Bahwa mereka dianggap mencari keuntungan sendiri, mereka dianggap pendatang, ya, antek Belanda dan seterusnya. Nah, ini kan satu informasi yang salah. Kenapa salah? Karena mereka mengkonsumsi informasi yang salah. Nah, ini yang kemudian mendorong saya, Bang Jeff, untuk mendirikan museum ini. Jadi, dan kenapa di sini? Pertanyaannya tadi, karena saya kuliah tidak jauh dari Serpong sini. Ya, jadi ya saya memilih di Tangerang, dan kebetulan di sini juga ada masyarakat Tionghoa yang boleh dikata sudah menjadi penduduk asli di sini. Orang-orang Tionghoa Benteng atau lebih dikenal dengan Cina Benteng, Ciben. Ya, saya pikir ini tepat lokasinya di sini karena dekat dengan akar sejarah, akar budaya orang-orang Tionghoa sendiri. Jadi saya lebih bisa mendalami.
Artinya sudah mulai tahun berapa Bang, dan kemudian ini sudah berjalan berapa lama? Eh, Kalau museumnya sendiri berdiri 2011, tetapi jauh-jauh hari sebetulnya cikal bakalnya sudah dimulai. Memang mulanya sekitar tahun 98, saya belum terfikir nih bikin museum kayak gini. Hanya terfikir bagaimana masyarakat terakses dengan informasi yang cukup tentang perjuangan orang-orang Tionghoa. Saya meyakini kalau masyarakat waktu itu memiliki informasi yang cukup tentang orang Tionghoa, nggak akan terjadi tuh kerusuhan Mei. Ya kan, nggak akan bisa tuh diprovokasi masyarakat. Nah, itu mulanya. Dan sekali lagi saya tidak terfikir untuk mendirikan museum ini. 2004 kemudian ketika Bang Jeff tahu di kampung halaman saya dilanda oleh tsunami, nah itu yang kemudian mendorong saya untuk membulatkan tekad mendirikan museum ini. Jadi 2004 baru kesampaian 2011. Dari 2004 ke sampai 2011. 2011. Berarti prosesnya Abang Menabung buku. menabung buku dan uang. Ini awal mulanya gimana Bang? Apakah langsung tempatnya di sini atau seperti apa ini? Mulanya ngontrak tahun 2011 di samping satu lembaga kursus besar ya. Jadi saya ambil pas di sampingnya karena orang tua ketika mengantar anaknya kan mereka menunggu. Nah, dalam masa menunggu itu mereka masuk ke museum ini gitu ya. Jadi saya sengaja waktu itu menaruh di tempat yang strategis ya kan, agar orang datang gitu. Ya, dan itu yang kemudian meyakinkan saya cukup antusias, ada apresiasi. Setahun setelah itu saya ambil tempat di sini. Untuk koleksi nih Bang, saya lihat ini banyak buku-buku lama yang katakanlah sudah usianya itu puluhan tahun bahkan, atau bahkan ada yang ratusan tahun begitu ya Bang. Ya. Bagaimana cara Abang untuk mendapatkan buku-buku yang ada itu? Yang pertama, Bang Jeff, buku ini sebetulnya pada suatu masa adalah barang-barang terlarang. Iya, terlarang. Ini kenapa barang terlarang? Karena Orde Baru waktu itu memberlakukan aturan segala hal tentang Tionghoa memang harus dihilangkan. Ya. Kalau kita bawa buku Tionghoa, apalagi aksara Mandarin di bandara itu pasti diambil. Ya. Dan kalau menyimpan buku dalam aksara Mandarin tentang Tionghoa, ya berurusanlah dengan rezim saat itu. Seperti buku Pramudia Anantatur kan sulit mendapatkannya. Begitu pula buku ini. Karena edarannya terbatas dan yang berani menyimpan sedikit. Jadi sangat sulit memang mendapatkan koleksi-koleksi ini. Jadi saya berburu ini di beberapa kota, di Pulau Jawa, di Sumatera, Kalimantan bahkan, gitu kan. Cukup lama sih, dan saya juga punya satu cara untuk mengumpulkan koleksi ini. Saya mendirikan toko buku dulu, Bang Jeff. Iya. Dulu bagaimana mengumpulkan juga mendirikan toko buku? Iya. Itu seperti apa Bang kisahnya? Jadi gini, buku-buku Tionghoa ini tidak bisa kita dapatkan di pedagang buku, terutama buku second ya, buku bekas. Ya, toko buku baru jelas nggak ada. Nah, di toko buku bekas pun pedagang itu enggan menjual buku tema Tionghoa karena nggak laku, nggak ada yang beli. Ya kan? Orang Tionghoa juga khawatir beli. Ya, karena aturan tadi yang saya ceritakan zaman Orde Baru, yang bukan Tionghoa juga untuk apa? Ya kan? Sehingga para pedagang itu tidak tersedialah buku Tionghoa, ada pun sedikit lah gitu. Nah, saya waktu itu berpikiran, kalau saya buka toko buku bekas ini kan jual beli. Bukanya mesti di wilayah BSD. Waktu itu langsung di tengah kota, di Pasar Festival, Kuningan, ya, Jakarta. Jadi saya terpikir waktu itu dengan mendirikan toko buku, maka saya akan bisa membeli buku. Ya kan? Second hand bookstore ini kan jual beli. Nah, orang yang pasti datang ke toko buku ini sebagian besar mesti Tionghoa. Karena mereka kulturnya memang suka buku. Nah, selain mereka beli buku, mereka bawa buku. Nah, dari buku yang mereka bawalah saya pilah. Kalau buku Tionghoa simpan.
Kalau yang bukan Tionghoa jual. Gitu. Nah, itu satu metode saya untuk mengumpulkan buku ini pada mulanya. Pada mulanya ya Bang. Ya. Sampai dengan saat ini sudah berapa koleksinya? Ini hampir 40.000 sekarang. 40.000 buku Iya. Iya. Buku, dokumen, majalah, foto, terkait Tionghoa. barang tercetak. Ya. Lebih bahkan. Misalnya dari satu materi tentang pahlawan John Lee saja misalnya. Di sini mungkin sekitar 3.000 lebih arsip-arsip tentang beliau. Itu baru dari satu sosok. Pahlawan. Ya, pahlawan satu-satunya dari etnis Tionghoa, Laksamana John Lee. Nah, kita menyimpan dokumen tentang beliau paling banyak di sini. Bang, begitu museum ini sudah ada, itu bagaimana antusias dari masyarakat sendiri, khususnya masyarakat Tionghoa misalnya? Iya, jadi mulanya Bang Ye, saya lupa menceritakan, museum ini saya dedikasikan untuk orang-orang non-Tionghoa. Oh iya. Karena saya pikir yang non-Tionghoa tidak mengerti kan, Ya. dari saudaranya orang Tionghoa. Kan saya didorong untuk memberikan penyadaran, Penyadaran. biar masyarakat tahu seperti apa orang Tionghoa, kontribusinya. Nah, ketika ini saya dirikan, saya baru tahu kalau orang Tionghoa sendiri juga nggak ngerti tentang sejarah budaya mereka. Padahal abang pengennya masyarakat luas Non-Tionghoa. Tionghoa memahami bagaimana nilai-nilai perjuangan, Iya. kebudayaan Iya, Tionghoa. tentang Tionghoa. Tetapi setelah buka, rupanya masyarakat Tionghoa sendiri Juga sama, samanya. Itu yang nambah kerjaan saya. Jadi kan mulanya saya khusus ya. Tapi wah, ternyata orang Tionghoa juga nggak tahu ya. Ya itulah 32 tahun lebih kan. 32 tahun lebih diapakan ini Bang? Ya. Masyarakat Tionghoa. Mereka dipaksa menjadi Indonesia dengan melepaskan segala hal identitas dirinya. Jadi segala hal yang melekat tentang dirinya sebagai Tionghoa itu harus ditanggalkan. Ya, budayanya, ya, bahasanya, bahkan agamanya. Mereka melakukan segala hal yang sulit kita bayangkan ya untuk menjadi Indonesia. Dipaksa sedemikian rupa. Sehingga mereka sendiri sudah lupa akan jati dirinya. Sebagai orang Tionghoa, mereka sudah berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Karena sekolahnya juga sendiri. Enggak, mereka kan dulu sekolah-sekolah Tionghoa dibubarkan. Iya. Ya kan? Mereka dipaksa untuk kemudian dianggap dulu asimilasi istilahnya. Ya. Dipaksa berbaur, nama harus ganti, ya kan? Nama-nama toko juga nggak boleh lagi aksara Mandarin, ya, harus menjadi nama yang dianggap Indonesia. Nah, disitulah mereka kehilangan identitas dirinya. Nah, sehingga ketika museum ini dibuka, orang-orang Tionghoa sendiri antusias. Mereka baru tahu, oh ternyata, mereka sendiri ada sebagian yang sudah merasa yakin bahwa mereka tuh pendatang. Mereka kan ada stigma ya, negatif ya. Mereka hanya boleh berdagang saja. Mereka dianggap antek Belanda, bukan orang asli sini. Hal-hal yang membuat mereka berjarak dengan penduduk setempat. Mereka sudah mulai meyakini itu. Kan konyol sekali tuh. Artinya akibat satu regulasi ya. Nah, itu yang kemudian saya kira tidak hanya kemudian mereka merayakan Imlek, barongsai boleh dimainkan, tapi juga mereka mencari akar sejarahnya. Ya, seperti apa sih dulu sejarah panjangnya nenek moyang kami dulu kayak gimana sih di Indonesia ini. Nah, pencarian itu yang terus terang mengagetkan saya. Oh, ternyata samanya nih. Kombinasi yang luar biasa. Non etnis Tionghoa nggak tahu, orang Tionghoa nggak tahu. Wah, bayangkan seperti apa. Itu termasuk dosa-dosa pemerintah bisa dibilang gitu. Oh ya, dosa rezim Orde Baru. Ya, yang membuat orang Tionghoa kehilangan
identitas dirinya dan membuat masyarakat luas percaya bahwa orang Tionghoa ini bukan bagian dari bangsa Indonesia. Jadi masyarakat yang bukan Tionghoa juga korban. Jadi korban ini dua arah nih. Orang sering menganggap oh, korbannya hanya Tionghoa. Tapi orang yang berpandangan negatif terhadap Tionghoa juga korban. Mereka kan salah. Kalau istilah orang Aceh salah minum obat. Ya, mereka makan informasi yang salah sehingga pola pikirnya salah. Kan korban juga. Gitu, Bang. Oke Bang, waduh menarik sekali Bang. Sama Bang Asmi ini. Bang Asmi, Iya. sebagai seorang pendiri museum, Iya. saya pengen mimpi abang, cita-cita besar abang terkait hal yang abang tekuni sekarang ini. Terkait dengan keberadaan museum ini ke depannya seperti apa? Ya, baik itu keberadaan museum ini ke depannya seperti apa, lalu bagaimana proses penyadaran Ya. masyarakat Ya. supaya bisa sejarah itu, informasi itu jernih begitu. Iya. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Kalau sudah kenal, itu akan sayang, akan kagum. Budaya sejarah Tionghoa di Nusantara ini luar biasa. Jika masyarakat luas tahu seperti apa sebetulnya saudaranya dari etnis Tionghoa, mereka pasti akan sangat menyayangi. Ya. Tionghoa ini adalah bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Proses sejarah panjang yang kemudian dalam satu episode tanggal dia hilang, sempat tersembunyikan. Saya yakin jika informasi tentang kontribusi perjuangan orang Tionghoa tersampaikan dengan baik, maka bangsa ini akan bergerak lebih cepat menuju kejayaannya. Nah, itu mimpi saya dan mimpi kita bersama sebetulnya. Kesetaraan itu tidak hanya dalam kata-kata, kebinekaan itu tidak hanya menjadi mantra, tapi menjadi perilaku, menjadi perbuatan. Kita melihat orang Tionghoa sama saja dengan melihat diri kita, nggak ada bedanya. Kayak orang Aceh ngelihat orang Jawa, kan ada rasa setara. Orang Jawa melihat orang Makassar, kan tidak ada rasa merendahkan. Tidak ada juga merasa lebih rendah. Saya bermimpi Indonesia seperti itu nanti. Indonesia tidak lagi memandang pribumi dan non pribumi. Nggak ada istilah itu. Kita satu bangsa, satu tanah air, setara. Dan saya kira ini nggak lama lagi. Ini akan terwujud. Saya yakin sekali itu. Langkah untuk itu, Bang. Apa misalkan perlu adanya kurikulum? Iya. Atau katakanlah kurikulum berbasis tentang materi khusus tentang Tionghoa begitu. Iya, memang sejarah bagi anak-anak sekolah, pahlawan-pahlawan yang dikenal oleh anak-anak sekolah itu nyaris nggak ada yang dari Tionghoanya. Ya. Ketika kita bicara budaya, perjuangan bangsa Indonesia, etnis Tionghoa terlupakan di sana. Saatnya etnis Tionghoa juga masuk dalam bahan ajar sejarah bagi sekolah-sekolah dasar. Ya, masuk kurikulum resmi. Saya ibaratkan ini seperti vaksin. Ya, kayak COVID kemarin itu. Kenapa divaksin? Agar dia imun. Ya kan? Saya bayangkan informasi tentang orang-orang Tionghoa juga harus diperkenalkan semenjak usia dini. Ya. Sehingga ketika mereka dewasa, ada upaya provokasi atau menyampaikan mereka mendengar sesuatu yang salah, mereka sudah imun. Oh, ini tidak benar. Ini tidak benar karena mereka sudah dapat dulu. Ini yang menurut saya langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Itu langkahnya seperti apa, Bang? Yang ingin dalam pandangan Abang adalah bagaimana untuk perjuangan ini? Apakah akan bersama-sama beberapa organisasi Tionghoa untuk mendorong atau seperti apa?
Saya melihat, museum ini kan saya dirikan dari seseorang yang berayah ibu bukan Tionghoa. Ya. Saya melihat ini satu metode sebetulnya. Saya mendirikan museum ini bukan berasal dari orang Tionghoa. Harusnya bangsa ini menurut saya juga mengarah ke sana. Ya. Tidak melulu orang Makassar hanya berbicara tentang dirinya Makassar. Orang Makassar sudah harus mulai memahami tentang orang Bali. Ya, orang Bali sudah mulai memahami tentang orang Minang. Jadi semestinya Indonesia seperti itu. Nah, itu yang menjadi harapan besar saya. Jadi tidak lagi kita berbicara hanya tentang etnis kita, agama kita, golongan kita saja. Kalau kita hanya berbicara tentang diri kita, untuk apa kita jadi satu bangsa? Nah, ini kan satu pemikiran yang menurut saya juga sudah ada di pendiri bangsa dan negara ini. Rasa solidaritas. Ini kan mulai menipis nih. Ya. Nah, itu yang menurut saya harus gotong royong. Ya. Nah. Bang Asmi, karena sudah berjalan panjang Ya. terkait museum dan kemudian bagaimana abang selama ini berbicara terkait Tionghoa gitu, identitas Tionghoa. Nah, masyarakat Tionghoa itu ada kasih marga nggak untuk abang? Ada kasih nama nggak gitu kan? Iya, saya ini sebetulnya sudah jadi orang Tionghoa sekarang, Bang Jeff. Saya punya marga Lim. Ya. Namanya Seming, jadi Lim Seming. Lim Seming. Nah, Lim Seming. Nah, apa artinya itu, Bang? artinya itu Seming itu menerangi dunia. Berat betul itu artinya. Menerangi dunia ya. Iya. Nah, itu satu nama yang diberikan oleh Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Ya, waktu mereka satu organisasi besar yang punya 300 cabang di Indonesia. Jadi dalam satu rakernasnya di Semarang kala itu, ya saya diberikan nama. Jadi sudah dianggap bagian dari orang Tionghoa. Jadi dulu saya orang Aceh, sekarang Tionghoa. Gitulah kira-kira. Tapi kalau Aceh sama bahasa Tionghoa bisa mana nih, Bang? Bahasa Tionghoa saya belum bisa ya, baik Hokkien, Hakka belum bisa saya. Ya. Kalau bahasa Aceh saya bisa, bahasa Aceh, bahasa Gayo bisa saya. Tapi literatur tentang Tionghoa, bagaimana perjalanan bangsa Tionghoa, Tionghoa. Jadi Bang Jeff, buku-buku yang ada di sini 90% lebih itu tidak dalam bahasa Mandarin atau bahasa Tionghoa, dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Ini yang juga salah paham di antara kita ya. Orang pikir orang Tionghoa di Indonesia itu menulis dalam bahasa Tionghoa atau Mandarin, bercakap dalam bahasa Mandarin, enggak. Mereka ini justru berada di garda terdepan pelopor bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Jadi artinya mereka juga ada bagian dari kesastraan. oh iya, iya. Jadi isi daripada museum ini 90% tuh bahasa Melayu. Jadi tidak mesti bisa berbahasa Mandarin untuk mendirikan museum seperti ini ya. Justru saya tuh, oh ini kok bahasa Melayu semua gitu ya. Nah itu salah persepsi orang. Orang sering berpikir isinya nih bahasa Mandarin, berarti Bang Asmi bisa bahasa Mandarin. Enggak. Nah, itu. Justru ini isinya bahasa Indonesia. Iya. 90% bisa dibaca. Gitu. Bang Asmi kan kalau kita melihat saat ini, itu masyarakat Tionghoa itu dikenal dengan katakanlah pengusaha, dikenal dengan olahraga badminton begitu. Iya. Nah, selain itu apakah memang dari dulu nih masyarakat Tionghoa ini suka badminton atau dulu jawara di bidang olahraga lainnya? Iya. Nah, ini juga menarik Bang Jeff ya. Orang Tionghoa itu berjaya di badminton itu sebetulnya terkemudian. Mereka menjadi jagoan di badminton bulu tangkis. Dulu itu badminton itu jagoannya Malaysia. Ya.
1958 tuh, 1959 baru kita bisa merebut istilahnya jawaranya lah, ya, kita bisa menaklukkan Malaysia dan negara lain saat itu. Nah, orang Tionghoa sendiri sebelum itu adalah orang yang memang menguasai berbagai cabang olahraga. Ketika berbicara misalnya tinju, gulat, binaraga, sepak bola, hampir semua cabang olahraga mereka ini punya peran penting. Barangkali seperti sepak bola lah. Sekarang kan lagi ramai sepak bola nih. Baru Argentina dan Indonesia. Kalau kita pelajari lebih dalam, orang-orang Tionghoa ini adalah pemain-pemain hebat. Ya. Bintang-bintang sepak bola Indonesia pada suatu masa itu bertabur pemain-pemain Tionghoa, Bang. Di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, pemain utamanya itu Tionghoa. Bahkan dalam Kongres Istimewa PSSI tahun 1960, nah itu dokumennya ada di sini, ya, apa hasil kongres tersebut. Nah ini ketua umum PSSI kita mungkin nggak punya juga nih, ya kan? Saya yakin nggak punya, boleh taruhan kita, ya kan? Apa yang tersimpan di sini? Jadi dalam Kongres Istimewa 1960 PSSI di Solo saat itu diberikan medali emas kepada sekitar 13 pemain bola terbaik dari Indonesia. Ya. Jadi medali emas, jadi pemain Indonesia terbaik yang punya jasa terbesar untuk bangsa dan negara dalam bidang sepak bola. Ya. Nah, yang menarik itu nomor 1 yang pemain terbaik Indonesia namanya Tan Leong Hau. Ya. Nomor 2 namanya Kwe Kiat Sek. Ya, Kwe Kiat Sek kalau saya nggak salah namanya. Nomor 3 itu Endang Witarsa itu Lim Sun Yu. Endang Witarsa itu kalau orang Jawa Barat pasti tahu. Terus pemain nomor 4 terbaik itu namanya nomor 4 itu Kwe Kiat Sek, nomor 2 Teo Him Chiang. Nomor 2 tuh Teo Him Chiang. Nomor 7-nya, jadi nomor 5, 6 bukan Tionghoa, nomor 7-nya itu namanya Poa Sian Lau apa? Jadi marga Poa. Bayangkan Bang Jeff, 5 pemain dari 13 itu orang Tionghoa. 5 pemain. Iya, nomor 1 Tan Leong Hau, Teo Him Chiang, Kwe Kiat Sek, siapa Endang Witarsa nomor 3, baru Kwe Kiat Sek. Pemain terbaik Indonesia loh. Itu kan merubah cara pikir kita. Kalau orang suka bola tahu itu, kok bisa begitu ya? Pada saat itu kenapa bola itu digandrungi juga oleh masyarakat Tionghoa di Indonesia? Permainan rakyat. Mereka kan sangat merakyat. Mereka suka sekali bermain bola, bahkan cikal bakal sejarah sepak bola di Indonesia itu orang-orang Tionghoa menjadi pionir di sana. Nah, terkemudian ketika diskriminasi ini mulai hadir, orang-orang Tionghoa sudah berangsur-angsur mengundurkan diri dari dunia sepak bola. Karena mereka sudah khawatir kalau senggolan, kena kaki sedikit, tidak lagi seperti dulu kala. Sudah nanti keluar kata-kata menghina, udah kata-kata yang tidak pantas lagi keluar. Sehingga mereka khawatir. Udah nggak asik lagi. Sehingga mereka lebih gandrung dalam permainan tunggal. Ya, permainan yang nggak perlu senggolan, nggak perlu tim. Nah ini juga, ya itulah yang kita harus tanggung ya. Kita mengalami kemunduran di berbagai sektor dan terutama sepak bola. Sampai saat ini masih susah mengembalikan pemain-pemain Tionghoa untuk kemudian seperti pada masa yang lampau. Mereka ini memang serius di semua bidang, Bang Jeff. Tekun gitu. Tekun, ya kan? Tekun sekali.
Itu yang membuat mereka berjaya di semua sektor. Tapi kan Bang, misalkan kayak ada 5 pemain terbaik itu kan tidak mungkin serta-merta langsung menjadi pemain timnas begitu. Tentu mereka ada latihan, kemudian pembinaan gitu. Nah, kalau di era lama, di era pada tahun itu bagaimana kalau sepengetahuan Abang? Iya, mereka tentu bermain dari bawah ya, nggak langsung jadi pemain top ya, dari kampung ke kampung ya kan, terkenal lalu mulai naik ke liga yang lebih tinggi ya kan. Nah, mereka juga mengalami tahapan-tahapan yang persaingan yang juga luar biasa saat itu ya kan. Nah, jadi cuma kultur mereka, disiplin mereka ini yang membantu sehingga mereka punya ketekunan menurut saya di atas rata-rata sih. Ya, datang duluan, pulang belakangan. Kan? Ya kan. Yang sering kita dengar kan ketangguhannya di sana, nggak hanya stamina. Ya. Tapi juga dibanting kayak gimana juga. Nah, apakah misalkan ada komunitas atau klub bolanya atau di kampung-kampungnya itu memang ada lapangan bola misalkan, itu kan bagaimana misalkan olahraga itu diterima dengan mereka begitu. Jadi seperti di Jakarta, klub Jakarta yang terkenal kan Persija, ya. Macan Kemayoran tuh Tan Leong Hao. Jadi pemain yang paling dipuji ya, pemain paling keren terkenal dari Persija itu namanya Tan Leong Hao. Kemudian namanya berubah menjadi Tanoto. Di rezim Orde Baru namanya harus berubah jadi Tanoto. Itu pemain terbaik loh. Julukannya Macan Kemayoran. Entah macan, entah harimau lah begitu. Nah, orang Tionghoa sebetulnya itu tulang punggung bagi Persija di Jakarta. Ini di Jackmania juga barangkali belum tahu juga informasi ini menurut saya. Jadi UMS, satu klub yang ada dalam Persija, itu dulu digawangi oleh orang-orang Tionghoa. Dia punya lapangan masih ada di Jakarta sampai sekarang. Di sekitar ya daerah Glodok sana lah. Ya. Itu jejak bagaimana orang Tionghoa sejak dulu kala sudah memperkenalkan sepak bola. Dan itu berawal dari satu sekolah yang namanya Tionghoa Huekuan yang berdiri tahun 1901 di Batavia, Jakarta. Murid-murid sekolah inilah yang kemudian bermain sepak bola, mulai kenal aturan mainnya seperti apa, ya kan, bagaimana besaran lapangannya. Nah, itu mereka termasuk orang-orang yang mengawali, Bang Jeff. Identik. Masyarakat Tionghoa di Jakarta itu identik dengan permainan sepak bola. Justru masyarakat Tionghoa di Jakarta. Iya. Lapangannya sampai sekarang masih ada. Dari 1900-an awal. Sampai sekarang masih bisa kita saksikan. Belum ada bangunan di atas lapangan itu. Fakta apa yang mau kita pungkiri gitu. Orang Tionghoa ini juga banyak memberikan jasanya untuk. Iya, jasanya. Perjuangan mereka di bidang militer, perjuangan fisik. Orang-orang Tionghoa berperang melawan Belanda. Itu hampir ada di setiap daerah peran mereka. Bahkan pertanyaan saya seringkali, di bidang apa sih orang Tionghoa tidak jadi pionir? Hampir di semua sektor orang Tionghoa ini pionir, Bang Jeff. Ada nggak yang berani bilang, oh, ada loh di sektor ini mereka bukan pionir? Justru saya menantang itu. Berani nggak bilang di sektor apa orang Tionghoa nggak punya jasa besar? Hampir di semua sektor orang Tionghoa punya jasa besar. Mengagetkan ya, Bang Jeff? Iya. Karena kan memang mungkin karena ketekunan itu ya, Bang ya? Iya. Ya hampir di semua apa, otomotif, koleksi, kolektor batik, ya kan,
Kalau akademisi nggak usah ditanya lagi lah. Iya. Ya, jago-jagonya tuh mereka guru-guru besar dari semua bidang disiplin ilmu. Ya kan? Nah, yang juga harus diketahui Bang Jeff, sebagian besar dari orang Tionghoa itu orang yang hidup sederhana. Kan orang ngebayangin kalau Tionghoa ini, wah kaya, mapan. Itu salah. Justru sebagian besar orang Tionghoa ini nggak kaya. Saya menghindari kata miskin ya. Karena kadang-kadang hidup sederhana ini pilihan. Bahasa miskin ini nggak baik, nggak elok. Ya. Sederhana lah. Sebagian besar orang Tionghoa justru hidup dalam kesederhanaan. Jadi stigma itu luar biasa terhadap saudara kita ini. Kan orang kalau udah Tionghoa ngelamar kerjaan tuh yang dipikir, wah ini anak orang kaya nih. Atau kenalan sama orang Tionghoa, wah anak orang kaya nih, ini bohir nih. Padahal dia susah juga hidupnya. Cuman itu bukan hal yang menyenangkan loh. Bukan hal yang menyenangkan, beban itu. Nah, itu juga stigma. Begitu Bang Jeff. Oke, Sobat Tribun Tangerang, kita sudah berbincang cukup lama dengan Bang Asmi Abu Bakar. Iya. Terima kasih Bang Asmi. Terima kasih Bang Jeff. Kalau berbicara tentang Tionghoa, Bang Asmi ini lebih Tionghoa. Enggak lah, dari enggak. orang Tionghoa. Enggak lah. Sangat paham betul dari dari berbagai aspek ya terkait Tionghoanya. Terpaksa. Terpaksa. Bang Asmi, terima kasih. Iya Bang Jeff. Sudah berkenan diwawancarai dengan Sobat Tribun Tangerang. Iya, maju terus Tribun Tangerang Bang Jeff. Siap. Ya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.